Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama Ahmad Qasim, berdomisili di Desa Langon. Sebagai guru PAI di SD Islam Terpadu Al-Kausar, Kebonduren, Pongok Blitar. Peserta PPK Daljab batch 1 tahun 2025. Mahasiswa LPTK Win Maulana Malik Ibrahim, Malang. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya mau menyampaikan pembelajaran materi di kelas 3 tentang berkalimah thayyibah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dalam hari ini dalam lindungan Allah dan senantiasa diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Adab berdoa. Tangan di atas kepala, menunduk, suara dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni. Sebelumnya Pak Qasim tanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Rama. Ada yang tahu kenapa Mas Rama hari ini nggak masuk? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan Mas Rama segera sembuh. Amin Allahumma amin. Oke, terima kasih informasinya Nana semuanya tentang hari yang teman kalian yang nggak masuk. Oke, sebelumnya masuk dengan materi, mari kita Pak Qasim absen dulu. Oke, Pak Qasim absen dulu karena tadi ada yang nggak masuk. Ari Jalu, Raya, Andika, Kartika hadir, Kaila hadir, Dinda Ayu hadir, Acis ya nggih, Rafa hadir, terus Askana hadir, Adam hadir, Winsa hadir, Yusnia pun. Oke, terima kasih semuanya sudah di absen. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini nanti perjalanan kita pembelajaran atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, setelah itu kita akan memulai materi pada pagi hari ini, yaitu Pak Qasim pernah sampaikan minggu kemarin tentang kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah, ada yang tahu? Ya, dan siapa yang hari ini sudah mengamalkan kalimah thayyibah? Angkat tangan. Mbak Dinda, apa yang pagi ini Mbak Dinda amalkan tentang kalimah thayyibah? Bismillah. Ada yang lain? Mbak Kartika? Apa? Bismillah. Ada lagi? Mas Rafa? Astagfirullah. Ada lagi yang kelompok situ? Apa? Alhamdulillah. Jadi kalimat thayyibah itu ada bismillah, ada alhamdulillah, ada subhanallah, ada astagfirullah dan lain sebagainya. Kemudian untuk bismillah di situ
yaitu untuk mengawali kegiatan atau pekerjaan. Kemudian untuk yang alhamdulillah itu untuk mengakhiri dan menyudahi kegiatan atau pekerjaan. Jadi semuanya itu dalam satu rangkaian antara bismillah dan alhamdulillah. Oke, sebelumnya memulai pelajaran kita gerakkan dulu tangannya. Oke, pun 1, 2, 3. Apa kabar hari ini kalian semua? Apa kabar hari ini kalian semua? Pastinya kabar baik. Mari kita belajar dengan asik juga indah. Jadilah anak soleh dan solehah. Jadilah anak soleh dan solehah. Jangan lupa berdoa dan restu orang tua, pasti nantinya hidup berkah. Amin. Amin Allahumma. Terima kasih. Yo, sekarang dibuka buku materinya bab 8 tentang kalimah thayyibah. Halaman Bab 8 tentang kalimah thayyibah. Ya. Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yaitu pengertiannya adalah kalimat yang memiliki arti baik dan dianjurkan untuk senantiasa diucapkan. Berarti kalimah yang baik itu mulai dari bismillah. Artinya yang disebut dengan kalimat thayyibah ada alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, masya Allah dan lain sebagainya. Nah, inilah pengertiannya. Tapi di mana kita harus menempatkan posisi kata bismillah sebagai kalimat thayyibah? Di mana posisi kita yang tepat untuk diucapkan alhamdulillah? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Bismillah. Bismillah itu kita ucapkan saat memulai pekerjaan. Contohnya apa, Mas Ajis? Berangkat sekolah. Ada lagi yang sana, apa yang diucapkan dari kata bismillah untuk mengawali kegiatan? Ujian, apalagi? Minum, apalagi? Makan, ya. Itulah kalimat thayyibah yang bisa kita awali ketika mau melaksanakan kegiatan, yaitu ada berangkat sekolah, mau minum, mau makan, belajar. Terus kemudian alhamdulillah. Kata kalimat thayyibah, kata alhamdulillah itu yang tepat diamalkan ketika apa, Mbak? Askana mana? Oh, Mbak Askana. Oke, ya Mbak Askana. Kalimah thayyibah alhamdulillah. Di apa? Sesudah makan. Ada lagi alhamdulillah. Sesudah sekolah. Ada lagi apa, Mbak Kaila? Setelah minum. Yang situ setelah ujian. Ya, alhamdulillah, terima kasih, semuanya pinter, semuanya tahu di mana kalimat thayyibah baik bismillah atau alhamdulillah dibunyikan. Mari bersama-sama untuk membunyikan gantian sama Pak Qasim. Untuk mengawali ketika berangkat sekolah, kita harus berintonasi, ucap dengan bismillah. Dari rumah keluar itu sudah mengucapkan bismillah. Berarti
sambilnya pakai tas, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, berangkat sekolah. Ayo, kemudian mari bersama-sama menirukan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau mengakhiri makan dengan alhamdulillah bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayo lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kalau mengakhiri setelah ujian, nadanya sama napa mboten? Sama atau tidak dengan nada ketika setelah makan? Coba yang kelompok sini, alhamdulillah setelah ujian, setelah belajar. Ayo coba bunyikan. Alhamdulillah. Yang sini, ayo bareng. 1, 2, 3. Yang sini, ayo yang sini. Bagaimana untuk ucapan alhamdulillah setelah ujian, setelah belajar? Alhamdulillah. Oke, kita sudah selesai. Berarti semoga segala puji itu kepada Allah, dan apa yang kita kerjakan mendapat berkah. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya Rasulullah yaitu ketika mau minum bismillahirrahmanirrahim, minum sudah ditelan alhamdulillah, kemudian bismillah lagi, minum ditelan alhamdulillah, bismillah lagi diminum alhamdulillah. 3 kali itu berarti melaksanakan dengan bismillah dan alhamdulillah. Apa hanya minum saja? Boten. Ketika makan juga begitu. Makan bismillah sebelum memasukkan makanan. Kemudian kita kunyah telan alhamdulillah. Sudah alhamdulillah, mau memasukkan lagi berarti harus bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, makanannya masuk. Kemudian ditelan alhamdulillah. Bismillah lagi, telan alhamdulillah sampai selesai makanmu sesuai dengan kegiatan pekerjaan kalian. Sekarang Mbak Dinda maju ke depan untuk praktek di mana Pak Kosim contohkan tadi. Yuk, sini Mbak Dinda. Oke, bawa sendiri. Terima kasih. Yo, praktek sini. Tadi ada bismillah dan alhamdulillah. Sekarang praktek untuk minum Mbak Dinda. Silahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, perhatikan. Alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Ada lagi yang praktek minum, berarti gandengnya praktek apa? Makan. Siapa yang mau makan? Ada. Nih Pak Kosim bawakan makanan jajan. Maju. Siapa yang mau maju? Berdua. Yo, gini. Sini. Yo, lenggah. Berhadap-hadapan. Kali ini Mas Ari Jalu dan Rafa memarankan untuk bagaimana cara makan. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan. Belum ditelan, alhamdulillah. Nah, ditelan dulu, baru alhamdulillah. Coba
Coba lagi, ya terus. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Bismillah. Madep sing apik. Nah, Bismillah, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah berdoa no. Alhamdulillah, ayo berdoa. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana. Kita bernyanyi untuk pembelajaran hari ini. Pun. Yuk, 1, 2, 3. Mana ku senang bila ku senang, alhamdulillah. Bila berjanji insya Allah. Takut lupa bila ku lupa, astagfirullah. Tak berduka bila berduka. Sekarang kita akan memulai kerja kelompok. Pak Kosim sudah berikan namanya lembar kerja untuk kalian, yaitu sebagai kelompok kalian masing-masing menentukan kalimat dan arahan sesuai dengan medianya. Betul ya? Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ini Limi. Sudah? Sudah. Setelah itu kalian menulis di buku tulisnya masing-masing terkait dengan subhanallah, bismillah, dan alhamdulillah. Apa yang dimaksud subhanallah, apa yang dimaksud alhamdulillah, apa yang dimaksud bismillah. Oke. Sekarang maju juga perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menunjukkan hasil diskusi kalian masing-masing. Oke, maju ke depan. Nanti juga diucapkan, dipraktekkan. Terus sekalian nanti berekspresi, berintonasi bagaimana mengucapkan kalimat thayyibah. Sekarang siapa yang lebih dulu untuk maju untuk menunjukkan hasil diskusinya? Ayo silakan. Oke, kelompok Arijalu, kelompok A, masuk. Oke. Di situ, ya, nggih. Dipegang. Yang kelompok yang kertas besar dulu, yang kertas besar, ya. Dibaca. Yang keras.
dan tajuk. Ada 2 poin yang dikerjakan kelompok A, yaitu ada subhanallah ketika melihat kebesaran atau takjub kita melihat kebesaran Allah, kebesaran ciptaan Allah. Kemudian juga ada bismillah saat mengawali kegiatan. Kemudian hasil dari pengamatan kata subhanallah, coba dibacakan hasil dari diskusinya. Dibaca. Lagu atau tajuk kalimat subhanallah adalah yang berarti Allah, Maha Suci Allah. Kalimat ini digunakan oleh umat Islam untuk menyatakan kekaguman, keheranan atau kebencian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya siapa yang maju? Oke, kelompok C. Silakan. Oke, di bawah. Oke. Yuk maju. Yang keras, kalau membaca yang keras. Subhanallah. Oke, terus. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Di sini ada 3 poin yang ditemukan terkait dengan subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah. Dan sekarang hasil yang ditemukan adalah berdasarkan diskusi kalimat thayyibah bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca, Mas Feros, kata arti dari bismillah. Dengan nama Allah. Dapat dibaca saat memulai suatu aktivitas untuk memohon keberkahan, perlindungan, dan pertolongan dari Allah dalam setiap perbuatan. Tepuk tangan untuk kelompok C. Coba ditanyakan setelah membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Terima kasih. Yo, satunya maju. Kelompok B mau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan disimak. Yuk. Di sini ada 3 poin. Yang terakhir di situ ada kata lain terkait dengan takjub, yaitu masya Allah. Kemudian silakan disampaikan hasil diskusi terkait dengan atau maksud alhamdulillah. Yang keras. Tepuk tangan untuk kelompok D yang sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang alhamdulillah. Jadi tadi ada subhanallah, ada bismillah, ada alhamdulillah. Jadi semua itu kita harus biasakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Karena kita sudah melaksanakan hasil diskusi, presentasinya, kemudian kita menuju terkait dengan lembar kerja kalian, yaitu pilihan ganda. Oke, kita akan bagikan ini Pak Kosim.
Ini untuk berdua, ini berdua. Ini dikerjakan, ini juga dikerjakan, ini dikerjakan. Untuk kalian ini dikerjakan. Itu kan tadi pilihan kan ganda. Sekarang ini dibagi nggih, ini dibagi. Nggih. Bon, silakan mengerjakan. Oke. Sudah? Oke, Bon, yo. Oke, selanjutnya setelah kita ada asesmen melaksanakan kegiatan kerja untuk pilihan ganda dan menjodohkan sudah selesai. Selanjutnya nanti akan ada tugas rumah buat kalian, oke? Jadi tugas rumah buat kalian yang ini dibagi, kemudian yang di sini dibagi. Ketika nanti di rumah bagaimana pembiasaan kalian, terus ditulis. Contoh gini, perlu juga saya sampaikan. Oke. Nomor 1, hari, tanggal, misalkan hari ini Kamis 8 Mei 2025. Waktu sore, ucapan apa, kalimat thayyibah apa yang kalian ucapkan, amalkan, biasakan, ditulis. Misalkan ucapan kalimat thayyibah, subhanallah, melihat sesuatu yang terjadi itu apa? Kata subhanallah, keterangan yang terjadi. Bon, itu gambarannya. Bon. Selanjutnya terkait dengan kalimat thayyibah tadi, di sini kalimat thayyibah bukan hanya rangkaian kata indah, tetapi juga doa, zikir, dan wujud nyata dari iman seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, kita belajar untuk selalu ingat kepada Allah, bersikap sopan, syukur, dan menjaga lisan agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Amin Allahumma amin. Kemudian kesimpulannya adalah kalimat thayyibah bagian penting dari kehidupan seorang muslim, dan membiasakan diri mengucapkan kita tidak hanya boleh pahala, tetapi juga membangun karakter yang santun, bersyukur, dan selalu ingat, jadikan kalimat itu sebagai bagian dari aktivitas harian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Arep turu kita harus ingat soalnya di dalamnya ada kata di bangun tidur juga gitu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi nusur. Bangun tidur ya alhamdulillah, ya donga ya kalimat thayyibah, arepe turu ya berkalimat thayyibah. Alhamdulillah, mulailah setiap pekerjaan dengan membaca bismillah, sudahilah setiap pekerjaan dengan membaca alhamdulillah. Kalau mau baca bismillah sesudah makan, kalau mau bagi. Alhamdulillah anak-anak semuanya, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini terkait dengan kalimat thayyibah. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita
meninggalkan kelas, kita berdoa dulu untuk kita semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat ilmu yang bermanfaat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa. Adab berdoa, tangan di atas kepala, menunduk, suara dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita untuk pelajaran hari ini dari Pak Qasim. Kita tutup sekian. Wallahu muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.